Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudindra dengan nomor rekening 18470009 akan menjelaskan tentang anggaran penjualan dan anggaran produksi. Pertama, anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan sendiri adalah suatu perencanaan penjualan secara rinci tentang produk yang akan dijual pada sebuah perusahaan dalam periode yang akan datang, baik per tahun atau per bulan. Fungsi anggaran secara umum ada tiga: sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Next. Manfaat anggaran penelitian. 1. Untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa datang. 2. Untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. 3. Untuk memberikan informasi dan rekomendasi menggunakan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. 4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Tujuan utama anggaran penjualan terdiri dari 4. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Kedua, memasukkan pertimbangan atau pengambilan keputusan manajemen. Ketiga, memberikan informasi untuk profit planning ke depan. Keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Baiklah, sampai di sini anggaran penjualan. Selanjutnya anggaran produksi. Pengertian anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, baik per tahun atau per bulan. Di dalamnya mencakup jenis, kualitas, jumlah kuantitas, dan juga waktu kapan produksi yang akan dilakukan. Tujuan anggaran produksi itu ada 3. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan. Kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi yang ditanggung jawab akan seminimal mungkin. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. 1. Rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik. Ketiga, tenaga buruh. Keempat, bahan baku baik di transportasi atau di pergudangan. Kelima, modal kerja. Selanjutnya kita ke contoh kasus. Untuk kasus anggaran penjualan. 1. Sebuah PT Sudindra Maju adalah perusahaan yang membuat mobil listrik. Manajemen PT SN selalu membuat perkiraan penjualan hasil bisnis mobil listrik untuk berikutnya. Sebagai contoh, perkiraan penjualan bulan Desember 2020 dibuat pada tanggal 28 November 1 bulan sebelumnya. Jadi perkiraan penjualan diperoleh rata-rata, berarti menggunakan metode rata-rata bergerak. Diketahui perkiraan penjualannya untuk bulan Desember adalah rata-rata penjualan bulan September, Oktober, November, hingga bulan sebelumnya, dan 15% harga naik dari bulan sebelumnya. Berikut tabel yang menunjukkan penjualan mobil listrik untuk bulan September, Oktober, November. Nah, selanjutnya langkah 1 untuk mencari rata-rata bulan Desember. Semuanya ditambah 20 tambah 5 sehingga 75. Untuk mencari rata-rata selama 3 bulan berarti dibagi 3, 925 unit untuk bulan Desember. Jadi harga jual per unit ini diketahui 500 juta. Jadi 500 juta dikali harga kan 50%, jadi ditambah 500 ditambah 75, jadi 575 juta. Selanjutnya langkah untuk menentukan total penjualan di tahun 2020 pada bulan Desember. 1.
penjualannya per unit dikali harga jual per unit. Ini penjualan tadi 25 unit untuk Desember anggarannya, terus dikali 575 juta harga per unit. Jadi pendapatan per bulan Desember ialah 4.375 juta. Selanjutnya untuk contoh kasus anggaran produksi. Di sini menggunakan metode stabilisasi produksi. Di sini ada triwulannya dibagi jadi 3, triwulan 1 110, triwulan 2 dan 3 80.000, triwulan 4 110.000. Diketahui persediaan air barangnya di 12.000 dan persediaan awal barangnya di 30.000. Jadi ini ditambah hasilnya 400.000, terus dikurang hasilnya jadi 370.000 per unit barang jadi yang diproduksi tahun 2020. Nah, terus dia ini untuk mengalokasikan produksi ke kesatuan waktu dibagi 4 triwulan, jadi 992.500 unit. Nah, sini ada penyajian dalam bentuk tabel. Nah, ini seperti biasa. Nah, ini dimasukin persediaan airnya di bawah, 20.000 terusnya di atas. Ini masukin triwulannya dari bawah. Kalau rumusnya dari bawah, 110.000 ditambah 20.000 hasilnya 130.000, 130.000 dikurang 92.000 hasilnya 37.500. Jadi hasilnya naik ke persediaan air atasnya, jadi ditambah lagi sampai ke atas ini. Jadi hasil jumlah barang tersedianya jadi 465.000 dan barang produksinya total masih 370.000. Oke, nah cukup sampai sini saja penjelasan materi tentang anggaran penjualan dan produksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.